Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, pagi ini kita akan masuk kuliah kedua ya. Oke. Nah, di slide kemarin itu ada ini ya, salah satu tampilannya seperti ini, yaitu pengenalan pola gitu ya, penggunaan pola untuk keperluan estimasi, prediksi gitu ya, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, ini adalah algoritma gitu yang kebanyakan sih dipakai di data science gitu ya, di machine learning data science gitu ya. Ada banyak sekali gitu ya algoritma gitu ya. Nah, ini bisa kita bahas satu-satu nih. Mungkin satu algoritma ini bisa jadi satu pertemuan ini gitu ya, satu atau dua pertemuan gitu ya. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang ini, regresi linear gitu ya. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang regresi linear ini. Nah, ini regresi linear ini adalah algoritma pengenalan pola yang paling sederhana ya, saya pikir ya, yang paling sederhana, namun banyak kegunaannya gitu ya, dipakai di mana-mana, walaupun ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, saya akan kasih contoh ya, yang paling simpel aja, yang paling mudah dipahami gitu ya, penggunaan dari regresi linear ini. Jadi regresi linear ini biasanya digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi satu nilai berdasarkan nilai yang lain gitu ya. Nah, saya contohkan dengan data seperti ini. Sebentar, contoh data. Nah, ini ya, jadi misalkan kita punya data seperti inilah itu ya. Ini akan saya perbesar dulu nih karakternya. Kita bikin ukuran 20. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita punya dua variabel gitu ya. Kita punya dua variabel ini. Sebentar. Kita punya dua variabel, yaitu variabel x, ini variabel pertama, ini variabel gitu ya, variabel x, kemudian ini variabel y gitu ya. Variabel y ini dia tergantung oleh variabel x gitu ya. Kita perkirakan dia tergantung oleh variabel x gitu ya, variabel y tergantung variabel x. Mungkin contoh sederhananya gini. Jadi misalkan x ini adalah harga minyak dunia gitulah ya, harga minyak dunia ini naik turun gitu kan ya, naik turun pada bulan Januari dia berapa, Februari berapa gitu ya. Nah, harga minyak dunia ini dia akan mempengaruhi harga saham gitu ya, harga saham sebuah perusahaan. Harga minyak dunia dia akan mempengaruhi harga saham sebuah perusahaan. Misalkan perusahaan itu adalah perusahaan pengeboran minyak gitulah ya, itu kan sangat berpengaruh gitu ya, harga minyak dunia dengan harga saham. Contoh gitu ya, saya contohkan misalkan saja gitu ya. Misalkan harga minyak dunia itu pada bulan Januari harga per barilnya, harga minyak per baril ya biasanya ya, harga per barilnya 30 gitu ya, 30 dolar US dollar. Kemudian pada bulan itu harga saham perusahaan P katakanlah kira-kira 75 gitu kan, 75. Terus data berikutnya menunjukkan data real ya, harga minyak dunia pada bulan kedua itu naik gitu ya, menjadi 32
$4. Harga saham di perusahaan P naik juga ternyata gitu ya, naik menjadi 79 misalkan saja. Dan kemudian bulan ketiga harga minyak naik menjadi 33 gitu ya, 33. Harga sahamnya naik menjadi misalkan 80 gitu ya, misalkan saja. Dan seterusnya. Ini saya akan kasih contoh-contoh data berikutnya. Misalkan harganya naik menjadi 35, harga saham naik menjadi 85 misalkan. Terus bulan ke-5 harga minyaknya turun ke 34, harga sahamnya turun ke 7, turun kira-kira ke 80 lah gitu ya, turun lagi ke 33, harga sahamnya turun ke 79. Di sini kemudian harga minyak naik lagi misalkan menjadi 36 gitu ya, harga sahamnya menjadi 87. Terus 36 lagi, harga sahamnya naik lagi gitu ya, bisa jadi gitu ya. Terus harga minyaknya naik menjadi 37, harga saham 89. Ini harga saham naik 38, harga minyak 38, harga saham menjadi 92 misalkan nah ini sama datanya ada 10 gitu ya, datanya ada 10. Sekarang kita coba ini dulu ya, kita coba plot dulu grafiknya gitu ya, grafiknya seperti apa, kita coba plot di sini. Ini kita select, kemudian kita plot grafiknya. Grafik kita pakai yang scatter, kemudian scatternya ini sort by X value, ini apa nih ya, nggak usah, kita coba aja dulu. Oke, next, finish. Nah ini adalah gambaran grafiknya ya, cuma ini adalah X nya, ini adalah Y nya, cuma ini gimana menentukan Y nya, ini saya belum tahu nih, menambahkan sumbunya gitu ya. Coba kita coba labelnya point format. Oke, saya belum tahu cara formatnya nih. Oke, tapi nanti aja lah. Yang pasti mana tadi pen saya saya akan post sebentar ya, nanti akan saya lanjutkan.